Selamat malam umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam PAW online. Kita mengkhususkan waktu untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan di tengah segala kesibukan yang kita miliki. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh melihat banyak hal yang mau Tuhan sampaikan di dalam firman yang akan kami baca. Kami berdoa biarlah kami boleh memiliki hati dan telinga yang siap untuk mendengar. Karena dengan demikian kami akan ditolong untuk bisa menerima firman itu dengan baik dan juga melakukannya di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 13. Kita akan baca ayat yang ke-9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Ya, ini adalah bacaan Injil ketika kita ibadah Minggu yang lalu, ya. Matius pasal 13 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai ayat 23. Kita akan baca bersama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan yang mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sekolah minggu ada satu lagu persiapan firman Tuhan yang saya suka sekali. Ya, lagu itu begini kata-katanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 makin besar, berbuah, 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 gitu ya. Nah, lagu itu sebenarnya menjadi lagu yang menarik karena mengingatkan anak-anak kita, bahkan kita sendiri, saudara, tentang bagaimana sih sebenarnya firman Tuhan itu harus kita terima di dalam kehidupan kita. Tentang bagaimana firman Tuhan itu harusnya kita hidupi, dan itu menjadi doa untuk kita semua. Ketika kita membahas mengenai firman Tuhan, misalnya saya mengkerucutkannya secara khusus saudara-saudara melalui khotbah, maka kalau saya punya pertanyaan sederhana gitu ya, khotbah seperti apa yang menurut saudara-saudara bisa mengubahkan kehidupan seseorang? Khotbah seperti apa yang bisa mengubahkan kehidupan seseorang? Maka apa jawab saudara-saudara sekalian? Pasti semua orang punya kriteria, ya. Ada yang bilang yang penting tidak ngebosenin, ya, yang jangan kepanjangan lah, tapi kok kependekan banget sih khotbahnya. Saya kemarin ketika khotbah itu, saudara, udah termasuk baca Alkitab 14 menit, semua pada nanya, kok khotbahnya pendek amat gitu ya. Kepanjangan ya jangan kepanjangan, ya kependekan ya jangan kependekan begitu ya. Terus ada orang-orang mengatakan yang banyak cerita lucunya itu baru mantep ya, banyak cerita lucu kalau bisa sederhana. Tapi kalau terlalu sederhana bagi sebagian orang, masa begitu doang? Ya, harus sesuatu yang serius, gali ayat per ayat supaya makin dapat, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak kriteria, saudara-saudara. Ya, dan saya yakin tidak semua pengkhotbah bisa memasukkan semua kriteria tadi di dalam khotbahnya.
Ya, oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya yang harus kemudian kita perhatikan, bagaimana kemudian firman Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang, apakah bergantung pada hal-hal ini saudara-saudara? Apakah ini kemudian menjadi sesuatu yang utama? Saya rasa tidak. Ini semua bisa membantu seseorang menerima dan menghayati firman Tuhan, tetapi bukan yang utama saudara. Kenapa? Karena yang utama yang harus kita miliki sebagai bekal adalah memiliki hati yang kemudian siap untuk mendengar. Hati yang kemudian siap untuk ditaburi firman Tuhan. Kalau kita, saudara-saudara, tidak punya hati yang mau mendengar, mau pengkhotbah lucu sebagus apapun, seluar biasa apapun, maka itu bisa saja menjadi firman yang berakhir sebagai pengetahuan. Oh bagus ya, ya benar juga ya, ya udah saudara. Ya. Tetapi ketika kita mempunyai hati yang mau mendengar, maka ini semua saudara-saudara menjadi sesuatu yang tidak utama. Kenapa? Karena seperti apapun pemberitaan firman yang kita dengar, pasti kita akan berusaha tunduk untuk mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan melalui orang yang berbicara kepada kita. Belajar itu bukan soal ada di ruang kelas, saudara. Kalau orang yang punya hati untuk belajar, maka melihat situasi apapun, bertemu dengan siapapun, itu pasti akan bisa menjadi cara bagi dirinya untuk belajar. Ketika hatinya siap, maka ini semua hanyalah pelengkap. Dan orang gak akan lagi meributkan, aduh dia lagi yang khotbah, gak akan. Tapi bukan berarti saudara kemudian ya udah jadi seadanya gitu, yang khotbah seadanya, yang dengar seadanya, enggak. Saya rasa masing-masing pribadi kita kemudian harus menyadari untuk tidak meletakkan pertumbuhan kita itu berdasarkan apa yang ada di luar kita, tetapi terutama apa yang ada di dalam diri kita. Maksudnya apa? Saudara bertumbuh jangan karena ya orangnya kata-katanya bagus, hebat, pengajarannya luar biasa. Pertama-tama bertumbuhlah karena memang diri kita ini sendiri yang siap untuk berproses. Kalaupun kita mau memperbaiki diri, bukan karena orang yang mau kita memperbaiki makanya kita memperbaiki, tetapi karena memang kita sadar dan mau melakukan yang terbaik, mau bertumbuh, makanya kita kemudian memperbaiki diri. Ya, tadi saya katakan saudara, yang paling utama adalah hati yang mendengar. Kenapa dikatakan kok hati mendengar? Padahal indera kita mengatakan yang mendengar itu adalah mata. Salah saudara ya. Yang mendengar itu adalah telinga. Tapi kenapa saya mengatakan hati yang mendengar? Karena memang kita mau menekankan dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, levelnya itu memang berbeda. Mendengar bukan sekadar pakai telinga, gitu ya. Oleh karena itu tadi saya mengajak kita semua untuk membaca ayat yang ke-9 ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, menyampaikan pengajaran sebagai seorang guru. Ya, dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, kata bertelinga di sini ini saudara menarik karena punya beberapa pengertian, yaitu telinga itu sendiri. Bertelinga artinya ya punya telinga, gitu ya. Tetapi kemudian itu menjadi sebuah penggambaran, sebuah metafora tentang kemampuan seseorang untuk bisa waspada dan menyadari, untuk bisa ngeh, kira-kira begitu saudara. Tetapi bukan sekadar pakai telinga, tetapi dengan pikirannya juga. Kesatuan dengan pikiran dan hatinya juga. Ya. Jadi mendengar bukan sekadar pakai ini, tetapi juga saya berusaha aware, saya berusaha kemudian sadar, saya berusaha untuk bisa memahami dan mengerti dengan pikiran dan hati saya. Jadi ketika Yesus menyampaikan pengajaran, ketika mengatakan siapa bertelinga, itu mau mengatakan coba kalau kita dengar, dipakai juga pikirannya dan hati kita. Sehingga itu nggak masuk telinga kiri, saudara, keluar telinga kanan.
boro-boro keluar. Kalau keluar itu saudara masih sempat masuk ya, masuk dari kiri, keluar lewat kanan, itu masih sempat masuk. Ada banyak orang yang masuk dari kiri, mental lagi keluar. Ya, oleh karena itu Yesus mau mengatakan ketika kita menerima pengajaran, maka kuncinya jadilah orang yang bertelinga. Itu berarti orang yang memakai pikiran dan hatinya untuk berusaha mengerti dan memahami dengan baik. Firman Tuhan hari ini, saudara, menarik, ayat 18-23, itu dikatakan tentang seorang penabur yang kemudian menaburkan benihnya dalam tanah di berbagai kondisi. Nah, saudara, yang kemudian menurut saya menarik kalau saudara perhatikan, maka mulai dari ayat 19-23, di setiap tanah yang ditaburkan, di situ ada satu kata kunci, yaitu mendengar. Baik di tanah yang di pinggir jalan, yang berbatu, berduri, di tanah subur, itu semuanya bukannya tidak, itu mendengar, saudara. Ya, tapi tadi mendengar sendiri itu tidak cukup. Mendengar sendiri itu tidak menjadi jaminan. Karena mendengar itu sifatnya bisa macam-macam, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi mendengar di sini, saudara, ketika orang-orang menerima firman Tuhan, maka orang-orang tuh sebenarnya punya bekal yang sama kok. Orang-orang mendengar gitu ya, tapi mendengar seperti apa? Apakah kemudian ketika mendengar dia mencari tahu, mempelajari, apakah dia memang memberi telinganya untuk bisa belajar dan mengalami pertumbuhan? Itu yang membuat kualitas mendengar itu menjadi berbeda. Semuanya mendengar, tapi ternyata mendengar itu tidak menjamin kemudian bibit itu mengalami pertumbuhan. Maka di ayat yang ke-19 dikatakan, dengar firman saudara, tapi tidak mengerti. Maka kemudian benihnya itu dimakan oleh burung. Begitu ya saudara. Tetapi ayat ke-23 dikatakan, ketika seseorang mendengar dan mengerti, maka akan mengalami pertumbuhan. Maka mendengar itu gak cukup. Ya, dengar firman itu gak cukup sampai dengar selesai. Oh, saya udah dengar, ya udah, enggak. Tapi prinsip yang penting yang kedua, selain satu mendengar, saudara, yang kedua itu adalah mengerti. Ya, kenapa mengerti itu menjadi penting? Karena ketika seseorang berusaha untuk mengerti, maka orang itu akan memperjumpakan apa yang kemudian pengetahuan yang ia miliki melalui apa yang dia dengar dengan apa yang ia lihat dan terima di dalam keseharian. Ya, maka orang berusaha untuk mengerti. Misalnya, saudara, pernah dikasih tahu sama orang tua, panci itu kalau misalnya habis dinyalain apinya itu panas. Ya, dengernya cuma begitu. Kalau panci dinyalain api, saudara, atau setrikaan itu, saudara, kalau dicolok itu panas. Maka berusaha mengerti adalah berusaha untuk melihat dan memahami kenapa itu panas. Karena dicolok menghasilkan panas. Oh, kalau panci dicolok, kemudian air dimasak, kemudian mendidih dan seterusnya. Jadi ada sebuah proses kemudian menguji apa yang didengar, apa yang kemudian menjadi pengetahuan, apa yang dibaca dengan kenyataan yang kita lihat di dalam keseharian. Maka proses untuk menyesuaikan itulah dianggap sebagai pengertian. Karena ketika seseorang berusaha menimbang segala sesuatu, memperjumpakan, maka dalam pemikirannya itu sedang dibangun upaya untuk mengerti dan memahami. Ya, jadi dengar itu haruslah ketika kita dengar firman, baca firman, saudara, menjadi sesuatu yang teruji. Kenapa penting teruji dalam keseharian? Karena kalau nggak teruji, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mendarat di dalam keseharian kita. Ya, kemudian jadi yang pertama tadi adalah penting untuk mendengar. Kedua adalah penting untuk mengerti. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan di sini benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, yang dengar firman segera menerima dengan gembira, tetapi kemudian tidak berakar dan tahan sebentar saja. Gitu ya, saudara-saudara.
Nah, ini menjadi ayat yang menarik karena kalau misalnya saya katakan di khotbah minggu lalu, saudara, situasi berbatu-batu itu adalah situasi yang kemudian kita hadapi di dalam keseharian kita. Gak mungkin enggak, pasti setiap orang punya batu-batu atau permasalahan kehidupan yang menekan saat kita berusaha mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan menerima dengan berbahagia, dengan segera, ya, dengan gembira, tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar. Artinya saudara, ini masih lebih mending dari yang pertama gitu ya. Yang pertama udah jatuhnya di pinggir jalan, langsung dimakan burung, nggak pakai babi bu, langsung dimakan burung. Tetapi yang kedua, ketika diterima dengan gembira, maka itu bertahan, tapi kemudian hanya sebentar saja. Karena memang terima firman Tuhan itu gak cukup hanya dengan mendengar terus gembira. Ya, ada banyak orang kemudian, saya merasa tersentuh dengan firman ini. Kayaknya mantep banget nih ya, menyentuh hati dan seterusnya. Saya mengatakan saudara, gak cukup sampai telinga ini disenangkan. Hati ini disenangkan dengan apa yang diberitakan. Karena apa? Mendengar firman Tuhan, ketika kita mengerti, itu punya konsekuensi untuk kemudian kita lakukan. Dan apakah kegembiraan itu bisa menjadi kegembiraan yang bertahan dalam situasi apapun ketika kita melakukan firman di dalam keseharian kita? Atau hanya menjadi kegembiraan karena kita belum praktek, cuma denger indah bener kayaknya gitu ya. Tetapi ketika praktek, kemudian firman Tuhan mengatakan jadinya murtad. Karena apa? Berjumpa dengan penindasan, penganiayaan karena firman Tuhan, dan itu terasa sangat berat gitu ya. Kalau di sini saudara bergembira, menerima dengan gembira, bikin cuma tahan sebentar saja. Orang-orang yang benar-benar menerima firman Tuhan, di bagian Alkitab yang lain di 1 Petrus dikatakan begini saudara, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bagian firman Tuhan yang lain justru mengatakan ketika kita menghadapi atau berjumpa dengan batu-batu diri kita atau orang-orang yang punya banyak batu, harusnya itu menghasilkan kegembiraan sendiri kepada kita. Ya, kalau di bagian ini kan mengatakan, ketemu batu, ada batu, jadinya nggak gembira lagi tuh. Tapi firman Tuhan di bagian lain mengingatkan harusnya ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan menghidupi, maka berjumpa dengan batu-batu itu menjadi kebahagiaan tersendiri kepada kita. Menjadi kebahagiaan yang teruji. Kenapa? Orang paham konsekuensinya. Orang tahu ketika dengar firman ini, artinya saya punya tanggung jawab untuk melakukannya dalam keseharian tanpa saya kemudian bernegosiasi atau permisif dengan hal-hal yang bisa membuat saya jatuh ke dalam dosa, sekalipun itu pada akhirnya merugikan saya, gitu ya, merugikan kita semua. Saya kenyang saudara kalau dari zaman dulu, dari SMP sampai SMA begitu ya. Kemudian karena Kristen jadi mengalami kalau penganiayaan kali ya, karena dibully, diledekin ya. Karena Kristen ibadah kita kalau mau di sekolah jadinya lebih susah dibandingin yang gak Kristen gitu ya. Kita akan menghadapi situasi-situasi di mana firman yang kita terima dan kita dengarkan dengan penuh sukacita akan diperjumpakan dengan kenyataan yang membuat kita mempertanyakan apakah firman ini masih relevan dengan apa yang saya alami dalam keseharian. Dan di bagian awal saudara, pengertian untuk bisa menimbang segala sesuatu dalam kehidupan nyata dengan apa yang kita dengar menjadi kunci yang penting. Karena apa? Orang pada akhirnya akan praktek dari apa yang didengarkan. Mungkin kita adalah orang-orang yang bekerja, yang kemudian karena mengikut Tuhan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Mungkin kita adalah orang yang memilih untuk ikut Tuhan dan karenanya ditinggalkan oleh banyak orang. Mungkin kita adalah orang-orang yang memilih untuk setia,
tetapi kenyataannya firman Tuhan itu justru membuat kita berpikir, ini sebenarnya saya berbahagia nggak sih? Kok jadi orang Kristen ternyata nggak semenyenangkan apa yang pernah kita dengar. Oleh karena itu saudara, maka bagian ketiga yang penting adalah yang pertama tadi mendengar, kedua menerima, tetapi juga yang ketiga adalah saudara menerima dengan gembira dan memperjumpakannya dengan kenyataan keseharian, sehingga gembira ini tidak menjadi sesuatu yang bertahan sebentar tetapi lama, karena kita bisa menemukan kegembiraan di dalam suka dan duka kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan yang keempat, saudara, ditaburkan di semak duri orang yang dengar firman tapi kemudian kekhawatiran di dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Nah, ini modelnya mirip-mirip saudara sama istilahnya bagian yang sebelumnya. Kalau bagian yang sebelumnya kita berbicara mengenai konsekuensi karena kita ikut Tuhan. Tapi bagian ini adalah bagian di semak duri adalah bagaimana seseorang itu bisa berproses sendiri dalam dukanya, di dalam permasalahannya untuk bisa membuat firman Tuhan itu memang menjadi bekal yang sungguh-sungguh menguatkan. Ya, ketika seseorang mengalami masa-masa yang tidak mudah, saudara, maka biasanya orang akan mempertanyakan tuh firman Tuhan itu sendiri. Mana janjinya? Katanya kalau mengetuk akan dibukakan pintunya. Dengan iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Mana buktinya? Begitu ya, saudara. Maka di dalam hal itu setiap orang perlu untuk bisa mengimani firman Tuhan lebih besar daripada tantangan dalam kehidupan yang kita jalani. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang saudara, selalu akan bisa berbicara dalam konteks masing-masing orang. Firman Tuhan pasti selalu bisa berbicara. Oleh karena itu, yang keempat saudara yang kita butuhkan adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita harus menolong diri kita untuk bisa berproses dengan baik, meyakini firman itu juga akan menguatkan diri kita, menolong kita untuk bisa melalui masa-masa yang berat. Sehingga ketika kekhawatiran itu ada, saudara, bukan firman Tuhannya yang dihimpit. Mana katanya seperti bunga bakung dipelihara, mana pemeliharaannya, nggak ada. Bukan firman Tuhannya yang dihimpit, saudara. Tapi kita yang kemudian menghadapi tantangan itu dengan firman Tuhan, sehingga kita kemudian menjadi orang-orang yang diteguhkan, orang-orang yang bisa melangkah dalam kepastian di dalam Tuhan. Ini proses yang berat sekali, saudara. Ya, bukan proses yang mudah ketika kita menyediakan diri kita untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Ya, paket dalam mendengar firman Tuhan itu yang tadi, mendengar, mengerti, kemudian menerima dengan gembira sehingga kita bisa menjalani setiap konsekuensi yang ada dengan baik. Tetapi juga yang terakhir, memperjumpakan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan berbicara kepada kita dan mengubahkan kita. Lantas bagaimana pertanyaannya kalau misalnya seseorang hidup kok nggak mengalami perubahan yang baik? Firman Tuhan itu nggak mengalami perubahan, membuat kita mengalami perubahan, ya, mengubahkan kita. Lantas bagaimana? Saudara, ketika seseorang berkhotbah, setiap pengkhotbah itu, setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan itu pasti punya satu pergumulan sederhana. Masa kita hidupnya belum benar terus kita menyampaikan firman? Ya, ketika kita hidupnya berdosa, masa kita menyampaikan kabar baik? Justru di situ bagus, sadar. Harusnya firman Tuhan itu mengevaluasi tentang bagaimana kita hidup. Semakin kita menerima dan memberitakannya, maka berproseslah dan berubahlah
sehingga firman Tuhan itu boleh sungguh menjadi berkat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita akan lanjutkan di dalam diskusi di WhatsApp group. Selamat sama-sama berdiskusi. Silakan ajukan pertanyaan, saudara. Kalau yang mau sharing yang terkait dengan tema ini, silahkan saja gitu ya. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menolong kami untuk menjadi orang-orang yang siap mendengarkan, tidak hanya dengan telinga tetapi juga dengan pikiran dan hati kami, mendengarkan sehingga melaluinya kami bisa menghidupinya dalam seluruh langkah kami, sehingga menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang dampaknya bisa dirasakan di dalam keseharian. Tolong kami dalam segala keterbatasan kami untuk mengerjakan bagian kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan berkati.